Walaupun Presiden meminta para pemudik untuk menunda kepulangan pada 24 dan 25 April agar terhindar dari kemacetan, kepolisian tetap melakukan berbagai macam rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasinya. Dan malam ini kami akan berbincang dengan Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Agus Suryo Nugroho. Halo, selamat malam Pak Agus, apa kabar Pak Agus? Selamat malam, salam presisi. Salam presisi Pak Agus, sehat-sehat saja Pak ya? Sehat, tetap semangat. Tetap semangat. Pak Agus, ini berbicara soal apa yang tadi sudah berlangsung di kawasan Tol Kalikangkung. Dan juga tanggal 24 hari ini serta esok 25 April ini diprediksi mengalami peningkatan arus balik. Nah, sejauh ini setelah tadi dibuka oleh Pak Muhadjir Effendi pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hingga malam ini, bagaimana evaluasinya? Apakah dengan adanya one way ini cukup membantu kelancaran arus lalu lintas? Baik, memang sudah dijadwal ya, tanggal 24 itu one way pada pukul 14.00. Polda Jawa Tengah dan jajaran, kebetulan tadi juga dari Pak Menteri, Pak Kakor, Pak Kapolda untuk mendengarkan one way arus balik. Tentunya ada dasarnya bagaimana one way itu diterapkan, karena memang pada saat arus mudik kemarin, catatan atau traffic accounting yang berada di gate tol itu bisa kita pantau. Dan sore tadi yang dari arah Solo, Semarang, Banyumanik sampai ke Jakarta itu sudah per jamnya 3.400. Sehingga sudah sepatutnya memang ini harus kita one way supaya tidak terjadi kepadatan yang berada di Kalikangkung. Khususnya arah balik yang menuju ke Jakarta. Kita berlakukan sampai saat ini kondisi lalu lintas cukup lancar. Oke, kalau berbicara soal one way yang dilakukan pada saat ini sejak pukul 14.45 waktu Indonesia Barat tadi, lalu ini sampai kapan? Apakah sifatnya ini situasional atau justru ini akan terus berlangsung 24 jam? Kita akan memantau ya, jadi kita selalu berada di lapangan, bukan hanya di jalan tol saja, di arteri, non-tol pun juga kita menjadi prioritas semuanya. Karena memang himbauan dari pemerintah agar mudiknya bukan tanggal 24, tanggal 25, ini juga justru nanti pada hari-hari berikutnya itu bisa kita kelola. Jadi puncak arus baliknya tentunya nanti akan kita lihat. Malam ini cukup lancar memang, jadi per gate tol yang menuju ke Jakarta melalui Kalikangkung itu sudah di atas 3.000. Jadi bangkitan arus yang tentunya nanti berasalnya dari Jawa Timur, Solo, nanti akan kita lihat apakah nanti one way ini kita hentikan di 24.00 itu situasional. Nanti akan kita laporkan ke Kakor Lantas Polri kondisi arus dari wilayah timur, khususnya Jawa Timur, Solo, Semarang menuju ke Jakarta seperti apa. Dan pada saat malam nanti juga kita akan melihat situasi. Kalau toh nanti ada bangkitan arus yang tinggi, justru one way nasional itu akan kita mundurkan ke Banyumanik, bahkan nanti ke Bawen, supaya nanti arus lalu lintas balik ini bisa kita kondisikan dan terkendali dengan baik, termasuk juga kita mengelola di non-tol. Ini kita prioritaskan juga karena pos-pos pelayanan juga sudah siap semuanya, baik di tol dan di non-tol. Oke, Pak, berbicara soal kendaraan yang arah sebaliknya, tentunya dari arah barat menuju arah timur. Nah, ini seperti apa sebenarnya penjagaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, terutama di gerbang-gerbang masuk, mengingat tentunya mungkin saja ada masyarakat yang belum tahu mengenai informasi tersebut? Saya rasa informasi dan sosialisasi cukup masif ya. Jadi kapan akan diberlakukan one way, terus kapan one way akan tutup, ini selalu diumumkan update. Beban daripada one way tentunya ada di jalur Pantura, jalur tengah, jalur selatan, dan jalur selatan. Ini kalau di Jawa Tengah. Ketika beban di Pantura, ini yang kita menjadi prioritas juga. Jadi semuanya menjadi konsentrasi untuk mengamankan pemudik, baik pemudik lokal, pengguna jalan, terutama yang saat ini mungkin yang ke Jakarta tidak ada masalah karena one way. Tapi yang dari Jakarta menuju ke Semarang, ke Solo, ini juga kita awasi, kita kelola yang baik, baik yang di Pantura, termasuk juga yang di jalur tengah. Ini semuanya kita menjadi perhatian karena memang arus mudik dan balik ini memang harus tertib, lancar, dan Polri dan stakeholder selalu hadir di lapangan. Oke,
Kalau dari pantauan dari kepolisian sendiri, untuk khususnya di wilayah Jawa Tengah, sebenarnya jam-jam sibuk, jam-jam yang cukup padat itu yang mesti dihindari oleh para pemudik ini jam berapa saja, Pak? Kalau untuk arus balik ini agak cukup terurai ya, karena memang konsentrasi waktunya itu cukup panjang, tanggal 24 sampai tanggal 30. Hari ini tanggal 24 one way pertama cukup lancar. Jadi gate tol ataupun exit tol itu justru nanti yang berada di Jawa Timur, yang ada di Jawa Barat yang harus kita diantisipasi. Tapi kalau bangkitan arus dari timur ini nanti untuk membuat skenario itu nanti bisa kita tarik saja. Contohnya, kalau nanti sore atau malam ini ada kepadatan di pintu tol Banyumanik Semarang, nanti one way-nya akan kita perpanjang. Justru nanti antisipasinya adalah pada saat kiriman dari dari arah timur menuju ke barat, baik nanti di Cikampek dan sebagainya. Kalau untuk di Trans Jawa ini cukup terkendali, jadi terlihat dari CCTV dan arus di jalan laporan itu juga terkendali. Hanya di daerah selatan memang dari Banyumas menuju ke Pejagan itu cukup padat, dan hari ini juga di jalur itu kami lakukan one way di jalan arteri juga kita lakukan karena memang kita harus memprioritaskan arus balik yang menuju ke Jakarta. Oke, kalau di jalur arteri juga ada skema one way, bagaimana nasib bagi para pengendara yang dari arah barat menuju timur, Pak, selanjutnya? Seperti tadi saya jelaskan bahwa one way itu bebannya nanti ada di Pantura. Di Pantura itu sudah kita kelola. Di sana ada pos pengamanan, pos pelayanan, bahkan U-turn yang berada di sepanjang Pantura ini kita kelola. Kita memprioritaskan kendaraan yang menuju ke Semarang dan Solo. Ini sampai saat ini lancar. Jadi semua petugas berada di lapangan, kami dapat laporan tidak ada ketersendatan. Memang ada kepadatan di kota karena aglomerasi banyak masyarakat yang mungkin masih merayakan hari raya, termasuk juga mungkin ke tempat-tempat wisata, itu semua sudah kita kelola. Baik wisata yang ke Guci, wisata dalam perkotaan, ini sudah kita kelola dan kita sudah lakukan tactical for game, kapan ada kepadatan dan kapan harus mengalihkan, termasuk juga skenario one way dan kontraflow yang berada di perkotaan. Khusus tol, alhamdulillah ini lancar semuanya, dari ujung Surakarta sampai Brebes ini termonitor di CCTV dan laporan dari para kasat lantas semuanya cukup lancar. Oke, Pak Agus, ini berbicara soal kendaraan yang melintasi jalur Pantura. Kalau saya tidak salah juga termasuk kendaraan berat bersumbu 3 itu kan dilarang melintas ya untuk saat ini, baik itu di tol maupun jalur arteri. Mohon dikoreksi kalau saya salah. Nah, ini sampai kapan, Pak? Apakah mereka tetap bisa melintasi kawasan Pantura atau seperti apa, dan sampai kapan ini akan kalau misalnya dihentikan untuk sementara waktu? Justru SKP ini bagian daripada membuat kelancaran lalu lintas. Jadi tahun ini memang untuk sumbu 3 yang melintasi tol pada tanggal tertentu pada saat one way dikeluarkan. Termasuk yang berada di Pantura. Di Pantura juga dikeluarkan. Sehingga volume kendaraan, memang banyak kendaraan pribadi yang ini justru membuat lancar. Justru dari pihak kepolisian menyarankan memang kalau bisa untuk sumbu 3 ke atas itu memang pada saat hari operasi itu memang dilarang. Karena memang kita harus memprioritaskan kendaraan-kendaraan pribadi yang pada saat dia mau mudik dan balik itu cukup lancar. Ini bagian daripada kebijakan SKP bersama itu, tol juga lancar, terus Pantura juga lancar, termasuk jalur-jalur tengah dan selatan juga cukup lancar sekali. Oke, Pak Agus, terakhir, kalau tadi Presiden Joko Widodo mengimbau para pemudik ini untuk tidak mudik pada tanggal tidak kembali begitu di tanggal 24 dan juga tanggal 25. Nah, himbauan dari Pak Agus sendiri dari kepolisian terkait dengan arus balik ini kepada para pemudik bagaimana? Kalau dari jajaran Polda dan kepolisian stakeholder ini sangat gampang mengurai. Ketika ada himbauan jangan mudik tanggal 24, tanggal 25, faktanya juga ada yang mau mudik dan traffic accounting-nya cukup banyak. Ini justru akan terurai pada saat arus baliknya. Kemungkinan pada saat nanti puncaknya ini juga akan terurai karena tanggal 24 sampai tanggal 30 itu bisa masyarakat memilih. Apalagi ada himbauan daripada masyarakat, himbauan daripada pelarangan ganjil genap, ini kan juga membuat siklus
lalu lintas ini juga terurai. Jadi kami memang sangat memahami sekali kaitannya dengan one way. Pada hari ini tanggal 24 memang diimbau yang ganjil jangan berangkat. Terus besok tanggal 25 mungkin yang genap jangan berangkat. Ini kan mengurai arus balik sehingga nanti pada saat kapan puncaknya, nanti bangkitan arus itu bisa dilihat dari gate tol sudah dengan traffic counting yang dicatat dari Jasa Marga. Nah, berbicara soal ganjil genap, saya jadi mau nambah pertanyaan lagi nih Pak. Satu lagi di terakhir Pak. Jadi kalau yang ganjil genap ini hanya himbauan atau bagaimana nanti di lapangan Pak? Sampai saat ini sifatnya baru himbauan. Jadi mengharapkan memang karena kondisinya cukup banyak kendaraan yang menuju ke arah Semarang, Solo, sampai Jawa Timur. Pemerintah menghimbau agar ganjil genap itu ditaati. Namun demikian, Polda Jawa Tengah juga meng-capture, jadi mengevaluasi berapa saat ini mungkin Polda Jawa Tengah menggunakan drone. Drone juga melihat ada berapa kendaraan yang hari ini ganjil juga di-capture, tetapi sifatnya adalah catatan pelanggaran, tetapi tidak dilakukan penegakan hukum. Ini bagian daripada kita mengelola supaya arus balik ini memang lancar dan masyarakat bisa memilih, bisa mengatur waktunya dengan himbauan-himbauan yang disampaikan oleh pemerintah. Baik, tentunya lagi-lagi harus mentaati segala aturan yang sudah berlaku. Terima kasih Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Agus Suryo Nugroho sudah berbincang dengan kami dan selamat bertugas kembali Pak. Salam sehat selalu. Terima kasih. Salam presisi. Salam presisi Pak.